Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnia Noviadiani dari kelas 2B S1 Keperawatan dengan NIM KHGC 19047 dari Stikes Karsa Husada Garut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai antibiotik golongan makrolida. Sebelum menjelaskan mengenai antibiotik golongan makrolida, mari kita kupas terlebih dahulu apa itu antibiotik. Nah, yang pertama, antibiotik adalah zat yang dihasilkan mikroorganisme tertentu, terutama jamur yang berkhasiat untuk melumpuhkan atau mematikan mikroorganisme lain. Karena di dalam tubuh, antibiotik ini dapat membunuh dan menghentikan bakteri untuk berkembang biak. Yang kedua, antibiotik juga adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi, baik bakteri ataupun antibiotik juga, yaitu tidak dapat digunakan untuk mengobati infeksi akibat virus. Antibiotik juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan berdasarkan struktur kimianya. Yang pertama, ada antibiotik golongan sulfonamida, aminoglikosida, tetrasiklin, beta-laktam, makrolida, dan juga quinolon. Nah, yang akan saya jelaskan yaitu mengenai antibiotik golongan makrolida. Ada juga prinsip penggunaan antibiotik secara bijak. Yang pertama, penggunaan antibiotik bijak itu penggunaan antibiotik pada indikasi yang ketat dengan dosis yang adekuat, juga interval dan lama pemberian yang tepat. Yang kedua, indikasi ketat penggunaan antibiotik dimulai dengan menegakkan diagnosis penyakit infeksi, menggunakan informasi klinis dan juga hasil pemeriksaan laboratorium seperti mikrobiologi, serologi, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Antibiotik ini tidak diberikan pada infeksi ataupun penyakit yang disebabkan oleh virus ataupun penyakit yang dapat sembuh sendiri ataupun self-limited. Nah, sekarang kita masuk ke antibiotik golongan makrolida. Nah, apa itu antibiotik golongan makrolida? Yaitu antibiotik golongan makrolida merupakan senyawa yang didapat dari jenis Streptomyces yang mempunyai sifat glikosida yang mengandung cincin lakton makrosiklik, gula amino basa dan juga gula netral, dan juga memiliki sifat glikosida. Antibiotik golongan makrolida ini memiliki spektrum dan daya kerja. Spektrumnya yaitu yang pertama sempit, yang kedua makrolida digunakan untuk peradangan yang disebabkan oleh mikroba gram positif termasuk strain yang resisten terhadap penisilin dan juga tetrasiklin. Juga dipakai untuk pasien yang alergi terhadap penisilin. Adapun daya kerja dari antibiotik golongan makrolida ini yaitu bakteriostatik. Nah, bakteriostatik ini bekerja dengan cara menghambat proliferasi bakteri dengan selanjutnya sistem imun penjamu yang akan membunuh bakteri tersebut. Nah, selanjutnya adapun karakteristik dari antibiotik golongan makrolida ini, yang pertama memiliki cincin lakton yang besarnya biasanya mengandung 12 sampai dengan 17 atom. Yang kedua, 1 atau 2 gula amino seperti glikosida yang berhubungan dengan cincin lakton. Yang ketiga, memiliki gugus keton. Yang keempat, gula netral yang berhubungan dengan gula amino atau pada cincin lakton. Yang kelima, gugus dimetil amino pada residu gula yang akan menyebabkan sifat dari senyawa dan memungkinkan untuk dibuat bentuk gramnya. Adapun mekanisme kerja antibiotik golongan makrolida ini yaitu senyawa ini terikat secara reversibel pada unit 50S ribosom dan juga dapat menghambat sintesis protein pada fase pemanjangan dengan mempengaruhi translokasi.
farmakokinetik dari antibiotik golongan makrolida ini, yang pertama, secara oral, absorpsi atau penyerapannya baik dan makanan yang akan memperburuk absorpsi atau penyerapannya. Yang kedua, umumnya digunakan bentuk esternya seperti eritromisin stearat. Yang ketiga, adapun waktu paruh yaitu eritromisin 2-3 jam, klaritromisin 4 jam, roksitromisin 11 jam, azitromisin 13 jam, dan diritromisin yaitu 44 jam. Adapun ikatan protein plasmanya bervariasi. Eritromisin 30%, klaritromisin 55%, roksitromisin 85%, azitromisin 7-50%, dan diritromisin 22%. Adapun yang kelima, distribusi ke organ dan jaringan baik dengan kadar intrasel yang tinggi. Yang keenam, metabolisme terjadi di hati oleh sistem sitokrom P450 menjadi metabolit inaktif kecuali metabolit min-OH dari klaritromisin yang masih memiliki aktivitas bakteri. Yang ketujuh, ekskresi melalui empedu dan feses, sebagian kecil melalui ginjal. Selanjutnya, adapun indikasi makrolida, yang pertama, infeksi paru, yaitu merupakan obat pilihan pertama pada infeksi oleh Legionella pneumophila dan Mycoplasma pneumonia. Yang kedua, infeksi usus oleh Campylobacter jejuni. Yang ketiga, infeksi lain seperti saluran napas, infeksi kulit, dan lain-lain, yang khususnya digunakan sebagai pilihan kedua jika terdapat resistensi atau hipersensitif terhadap penisilin. Nah, selanjutnya kita memasuki ke contoh antibiotik golongan makrolida yang terdiri dari eritromisin, roksitromisin, klaritromisin, azitromisin, dan juga spiramisin. Nah, nanti akan saya kupas satu persatu mengenai antibiotik golongan makrolida ini. Yang pertama, ada antibiotik golongan makrolida yaitu eritromisin. Nah, eritromisin ini memiliki spektrum antibakteri mirip dengan penisilin. Obat ini digunakan sebagai alternatif pada pasien yang alergi terhadap penisilin. Nah, selanjutnya, secara in vitro, eritromisin ini terutama efektif pada Coccus gram positif. Eritromisin tidak aktif terhadap kebanyakan kuman gram negatif. Namun, ada beberapa spesies yang sangat peka terhadap eritromisin, yaitu N. gonorrhea, Campylobacter jejuni, Pneumonia, Legionella pneumophila, dan Streptococcus. Nah, selanjutnya, meskipun antibiotik ini aktif terhadap Staphylococcus yang resisten terhadap penisilin, namun eritromisin ini memiliki aktivitas yang lemah terhadap Haemophilus influenza. Nah, selanjutnya, adapun indikasi dari eritromisin ini yaitu dikonsumsi pada pasien yang mengalami difteri, eritrasma, infeksi saluran napas atas, infeksi saluran napas bawah, otitis media akut, infeksi kulit dan juga jaringan lunak, gastroenteritis, profilaksis demam rematik bagi pasien yang alergi terhadap golongan penisilin. Adapun kontraindikasi yaitu tidak dikonsumsi bagi seseorang yang hipersensitif terhadap eritromisin. Adapun peringatan ataupun perhatian yaitu hati-hati pada wanita yang sedang hamil, menyusui ataupun laktasi, dan juga seseorang yang mempunyai gangguan hati ataupun ginjal. Adapun efek samping dari eritromisin ini yaitu gangguan saluran cerna seperti terasa mual, muntah, dan juga diare. Adapun reaksi hipersensitivitasnya yaitu urtikaria, ruam kulit, dan reaksi anafilaksis, dan juga dapat menyebabkan aritmia dan juga nyeri dada. Nah, selanjutnya, adapun interaksi obat dari eritromisin ini yaitu dapat meningkatkan toksisitas karbamazepin, kortikosteroid, kombinasi dengan terfenadin dan astemijol, dan juga dapat menimbulkan aritmia jantung. Adapun dosis
umum dari erythromycin ini, yang pertama, pada dewasa 1 sampai dengan 2 gram per hari dibagi dalam 4 dosis. Pada anak 30 sampai dengan 50 mg per kilogram berat badan per hari dibagi dalam 4 dosis. Adapun sediaan dan contoh merek dagang, tablet ataupun kapsul 250 mg, contoh merek dagangnya yaitu Corsatroxin, Erpatroxin, Erisan B dan juga Erythrin. Adapun tablet kunyah 200 mg yaitu contoh merek dagangnya yaitu Erpatroxin dan Erisan B. Adapun kaplet 50 mg contoh merek dagangnya Corsatroxin, Dotroxin, Eriquat Forte, Erisan B, Erythrin, Narlesin dan Opitroxin. Adapun sirup kering 200 mg per 5 ml yaitu contoh merek dagangnya Corsatroxin, Erpatroxin, Erisan B, Erythrin dan Opitroxin. Nah, selanjutnya yang kedua ada azithromycin. Azithromycin ini adalah makrolid yang aktivitasnya terhadap bakteri gram positif sedikit lebih lemah dibandingkan dengan erythromycin, tetapi lebih aktif terhadap bakteri gram negatif seperti Haemophilus influenza. Adapun kadar plasma azithromycin ini sangat rendah, tetapi kadarnya dalam jaringan jauh lebih tinggi. Waktu paruh azithromycin ini yang panjang dalam jaringan memungkinkan obat ini diberikan dalam dosis 1 kali dalam 1 hari. Azithromycin ini dapat digunakan untuk laemedisase. Nah, adapun indikasi dari azithromycin ini yaitu pada infeksi-infeksi yang disebabkan oleh organisme yang peka seperti infeksi saluran napas atas, tonsilitis dan faringitis, infeksi saluran napas bawah, bronkitis dan pneumonia, infeksi kulit dan jaringan lunak. Adapun penyakit menular seksual, uretritis, cervicitis yang berkaitan dengan chlamydia trachomatis, urea plasma urealyticum dan Neisseria gonorrhea. Adapun kontraindikasi dari azithromycin ini yaitu tidak dikonsumsi pada seseorang yang hipersensitif terhadap azithromycin atau antibiotik makrolida lainnya. Adapun perhatian ataupun peringatan yaitu hati-hati penggunaan pada seseorang yang memiliki gangguan ginjal ataupun hati baik sedang maupun berat, dan juga seseorang yang sedang hamil dan ibu yang sedang menyusui, ataupun tidak dikonsumsi untuk hati-hati anak pada usia di bawah 18 tahun. Adapun efek samping azithromycin ini yang terdiri dari rasa mual, rasa tidak enak pada perut, muntah, kembung, diare, gangguan pendengaran, nefritis, interstisial, gagal ginjal akut, fungsi hati abnormal, pusing seperti vertigo, dan juga ada kebingungan mental, sakit kepala, dan juga somnolen. Interaksi obat dari azithromycin ini yaitu pada antasida yang mengandung aluminium dan magnesium yang dapat menurunkan kadar puncak obat azithromycin di dalam serum. Nah, sebaiknya azithromycin ini diberikan 1 jam sebelum atau 2 jam setelah antasida. Lalu, sebaiknya tidak diberikan bersama-sama dengan turunan ergot. Pemberian digoxin bersama azithromycin ini dapat meningkatkan kadar digoxin. Nah, azithromycin ini dapat meningkatkan kadar teofilin atau carbamazepin di dalam darah. Adapun dosis azithromycin, dosis untuk infeksi ringan maupun sedang pada orang dewasa 1 kali 500 mg per hari dikonsumsi selama 3 hari. Pada anak yang lebih dari 6 bulan yaitu dikonsumsi 10 mg per kilogram berat badan per hari 1 kali 1 dikonsumsi selama 3 hari. Untuk kasus infeksi chlamydia genital tanpa komplikasi dan uretritis non-gonokal, dewasa mengonsumsi 1 gram sebagai dosis tunggal. Adapun sediaan dan contoh merek dagang dari azithromycin ini yaitu tablet 250 mg, contoh dagangnya yaitu Aztrin, Mezatrin, Trozin, dan Gizin. Tablet 500 mg, contoh merek dagangnya yaitu Azomex, Trozin, Gico, Gitromex, dan juga suspensi 200 mg per 5 ml, contoh merek dagangnya yaitu Azomex, Azitrin, dan
Atrimex DS. Adapun pial azitromisin 500 mg, contoh merek dagangnya yaitu Zithromax. Yang ketiga ada clarithromycin. Nah, clarithromycin ini merupakan derivat eritromisin dengan aktivitas yang lebih kuat dibandingkan dengan senyawa induknya. Kadar dalam jaringan lebih tinggi daripada eritromisin. Nah, obat ini diberikan 2 kali dalam 1 hari. Adapun indikasi dari clarithromycin ini yaitu pada infeksi saluran napas bagian atas, infeksi ringan dan sedang pada kulit dan jaringan lunak, otitis media, terapi tambahan untuk eradikasi Helicobacter pylori pada tukak duodenum. Adapun kontraindikasi dari clarithromycin ini yaitu tidak dikonsumsi pada seseorang yang hipersensitif terhadap clarithromycin ataupun antibiotik golongan makrolid lainnya. Adapun perhatian dan juga peringatan clarithromycin ini yaitu hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, gangguan hati, ibu hamil, ibu menyusui atau laktasi, dan anak di bawah 12 tahun. Selanjutnya, efek samping dari clarithromycin ini yaitu dapat menimbulkan diare, mual, gangguan pengecapan, gangguan pencernaan, nyeri pada abdomen, dan juga sakit kepala. Adapun interaksi obat clarithromycin ini yaitu dapat meningkatkan konsentrasi serum teofilin, pemberian dosis tunggal akan meningkatkan konsentrasi karbamazepin. Adapun dosis clarithromycin ini, dosis umumnya pada orang dewasa 200 mg tiap 12 jam dikonsumsi selama 7 hari. Pada infeksi berat dapat ditingkatkan sampai dengan 500 mg tiap 12 jam selama 14 hari. Adapun eradikasi Helicobacter pylori yaitu regimen triple terapi untuk 2 kali sampai dengan 500 mg dikonsumsi. Adapun sediaan dan juga contoh merek dagangnya dari clarithromycin ini yaitu sediaan 250 mg seperti contoh merek dagangnya Microlida, Helicobacter oryxa. Sediaan 500 mg contoh merek dagangnya yaitu Abotic, Bicrolid, Helicobacter oryxa, dan juga sirup 125 mg per 5 ml contoh merek dagangnya yaitu Abotic. Nah, yang keempat ada roxithromycin. Roxithromycin ini yaitu antibiotik yang mempunyai spektrum luas, aktif terhadap bakteri gram negatif maupun gram positif. Antibiotik ini lebih aktif terhadap bakteri gram negatif. Nah, daya kerjanya yaitu bakteriostatik yang bekerja dengan cara meningkatkan 50S dari ribosom bakteri sehingga menghambat translasi mRNA ataupun sintesis protein. Adapun indikasi dari roxithromycin ini yaitu pada infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme yang sensitif terhadap roxithromycin pada kondisi infeksi telinga, hidung, tenggorokan, bronkopulmonar, genital, dan tidak termasuk infeksi gonokal dan infeksi kulit. Adapun kontraindikasi dari roxithromycin ini yaitu tidak dikonsumsi bagi seseorang yang hipersensitivitas pada roxithromycin ini dan juga terapi kombinasi dengan ergotamin dan preparat sejenis lainnya. Adapun peringatan ataupun perhatian dari roxithromycin ini yaitu insufisiensi hati, ibu hamil, laktasi atau ibu menyusui, dan juga usia lanjut. Adapun efek samping roxithromycin yaitu gangguan saluran cerna berupa mual, muntah, nyeri perut, diare, gejala pankreatitis, reaksi hipersensitivitis seperti ruam, urtikaria, angioedema, bronkopasme, anafilaksis. Adapun pusing, peningkatan sementara enzim transminasi atau ALP, hepatitis, kolestatik akut, gangguan pengecapan ataupun penciuman, kemungkinan pertumbuhan fungi yang berlebih. Dosis roxithromycin ini pada orang dewasa 1 kali 1 hari 300 mg, 2 kali 1 100 mg pada pagi dan juga malam hari. Pada anak
dengan berat badan 24 sampai dengan 40 kg dikonsumsi 2 kali 100 mg sehari pada malam hari atau 5-8 mg per kilogram berat badan per hari dalam 2 dosis terpisah selama tidak lebih dari 10 hari. Sebaiknya diberikan sebelum makan. Adapun sediaan dan contoh merek dagang dari roxitromycin ini, sediaan 150 mg, contoh merek dagangnya Biostatic, Rolexit, Rulid, Citro, dan Uplores. Adapun sediaan 300 mg, contoh merek dagangnya yaitu Biostatic, Rolexit, Citro. Yang kelima ada spiramycin. Nah, spiramycin ini efektif terhadap kuman Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcal, Enterococcus, amuba, dan toxoplasma. Secara in vitro, aktivitas antibakteri spiramycin lebih rendah daripada erythromycin. Spiramycin ini digunakan sebagai obat alternatif untuk pasien dengan toxoplasmosis karena suatu sebab tidak dapat diobati dengan primetamin, sulfonamide, misalnya pada wanita yang sedang hamil atau ada kontraindikasi lain. Spiramycin ini efektif untuk mencegah transmisi transplasental toxoplasma dari ibu ke anak. Nah, selanjutnya adapun indikasi dari spiramycin yaitu pada infeksi oleh kuman yang sensitif, pada keadaan infeksi rongga mulut dan saluran napas, serta terapi terhadap toxoplasmosis pada wanita yang sedang hamil. Adapun kontraindikasinya yaitu tidak dikonsumsi pada seseorang yang hipersensitif terhadap spiramycin. Perhatian ataupun peringatan dari spiramycin ini yaitu pada wanita yang sedang menyusui ataupun laktasi. Adapun efek samping dari spiramycin ini yaitu kadang timbul rasa mual, nyeri epigastrium, diare, muntah, dan sensitivitas pada kulit. Nah, selanjutnya dosis spiramycin, dosis umum pada orang dewasa 3-4 kali 500 mg per hari yaitu dikonsumsi per oral. Pada infeksi berat, dosis dapat ditingkatkan 2 kali lipat. Pada anak, 50 sampai dengan 75 mg per kilogram berat badan per hari dikonsumsi melalui oral ataupun per oral yang terbagi dalam 2-3 kali pemberian. Dosis untuk toxoplasmosis yaitu dalam kehamilan dikonsumsi 1 gram per oral tiap 8 jam. Adapun sediaan dan contoh merek dagang dari spiramycin ini yaitu sediaan 500 mg, contoh merek dagangnya Ethirop, Osmicin, Propmed, Drovadin, Spiramycin, OGB-Dexa, Spiranter, Spiracin, dan Varox. Adapun sirup 125 mg per 5 ml, contoh merek dagangnya yaitu Osmicin, Profamed, Rovadin, dan Spiradon. Sekian materi mengenai antibiotik golongan makrolida yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada ucapan ataupun tulisan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.